Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Buni Break dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengumpulan dan analisis data mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkanlah kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Rinta Dehidrayanti dengan NPM 033, yang kedua ada Anggun Sukma Putri dengan NPM 036, yang ketiga ada Mardhania Dewi Hapsari dengan NPM 051, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Khairul Anam dengan NPM 4136. Baik, dalam bab pengumpulan dan analisis data ini, subbab yang akan kita pelajari yaitu ada yang pertama ada pemilihan sampel, yang kedua ada masalah pengukuran, ketiga ada manajemen data, yang keempat ada statistik deskriptif, yang kelima ada perbedaan sampel berarti, yang keenam ada ukuran asosiasi, yang ketujuh analisis varians, dan yang terakhir ada bangunan model multivariat. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada subbab pertama yaitu pemilihan sampel, di mana pemilihan sampel ini secara asal biasanya dianggap diinginkan. Hal ini mungkin tidak menghasilkan sampel yang representatif. Nah, representatif di sini artinya yaitu berguna. Jadi pengambilan sampel perusahaan secara acak mungkin tidak memberi kita perwakilan dari suatu perusahaan maupun industri tertentu. Atau dalam suatu prediksi kegagalan kemungkinan besar akan memberi kita sedikit. Nah, jika ada kasus yang benar-benar gagal, pendekatan pengambilan sampel sistematis sering lebih disukai dalam praktiknya. Contohnya seperti pemilihan setiap item ke-20, katakanlah dari kerangka sampel, tapi tidak menutup kemungkinan masih belum menyelesaikan masalah yang disinggung di atas. Pengambilan sampel terarah yang diperoleh dari pengumuman tertentu mungkin acak atau sistematis pada tingkat yang lebih rendah ini. Oleh karena itu mungkin lebih disukai dalam praktik. Kami biasanya langsung melanggar asumsi teknik statistik sampai batas tertentu. Meskipun seringkali tanpa menyebabkan kerugian besar seperti yang ketahui sebelumnya, kami bahkan mengetahui dipaksa untuk beriklan untuk meningkatkan sampel. Tetapi bagaimanapun juga sebagian besar sampel yang kami capai bersifat sukarela atau untuk kondisi eksperimental dan nyaman, atau untuk studi lapangan sehingga hampir tidak acak. Nah, penentuan ukuran sampel yang paling tepat sebagai bisa merupakan latihan biasa manfaat. Kami menginginkan ukuran sampel terbesar yang mampu kami kumpulkan, baik dari segi waktu maupun uang. Ukuran sampel yang lebih besar biasanya lebih mahal dalam setiap aspek melakukan penelitian. Nah, masalah pemilihan sampel sangat mendasar bagi pemilihan metode penelitian. Selanjutnya, bentuk pengujian hipotesis yang paling tepat. Uji parametrik signifikasi memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi secara normal. Oke, kita sekarang masuk ke subbab yang kedua yaitu ada masalah pengukuran. Di mana masalah pengukuran ini menurut Kinder dan Jun pada tahun 1986 ini dibedakan menjadi 4 jenis skala pengukuran, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, nominal di sini yaitu kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan. Contoh, pria atau wanita, manufaktur atau pengecaran. Yang kedua ada ordinal. Ordinal di sini yaitu kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan. Contoh, besar atau sedang atau kecil. Yang ketiga ada rasio. Rasio di sini yaitu data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama. Contoh, usia, tinggi, berat, dan dolar. Yang keempat yaitu ada interval, di mana interval ini yaitu kategori berurutan yang saling eksklusif, di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tetapi tidak ada hubungan rasio. Contoh, skor 2.0 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1.0. Dan terdapat dalam ukuran tingkat ordinal, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi, yaitu ada linear atau skala grafik, di mana ini contohnya seperti sangat setuju, tidak setuju, dan menunjuk di antara ekstrim ini, selama tidak diberi label secara verbal. Yang kedua yaitu ada disperensi atau skala kategoris.
seperti di atas, tetapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu. Contoh, sangat setuju, 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 netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kata netral sering diganti dalam praktiknya dengan frasa tidak setuju atau tidak setuju. Yang ketiga ada komparatif. Komparatif di sini yaitu tindakan meminta penilaian dibuat secara dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Yang keempat ada beberapa item. Nah, beberapa item ini yang dimaksud yaitu skor numerik pada skala memungkinkan item yang mengukur konstruk yang sama untuk ditambahkan. Dalam melakukan hal itu, memfasilitasi penyelidikan dampak item individu dan subkelompok serta setiap kejadian multikolinearitas. Yang terakhir yaitu ada disferensi sematik. Disferensi sematik ini mengikuti Osgood et al. Pada tahun 1957 yang mengembangkan perbedaan sematik untuk mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Nah, masalah pengukuran sangat penting untuk ketersediaan teknik analisis yang optimal, seperti yang akan diamati selanjutnya. Tidak adanya variabel skala rasio mungkin memerlukan penggunaan metode statistik non-parametrik. Ketidaknormalan variabel akan melanggar asumsi regresi kuadrat terkecil biasanya dan timbul kesalahan pengukuran dapat mengalami penerapan metode yang akan dibuat permodelan. Untuk subbab yang ketiga yaitu manajemen data. Manajemen data ini sebelumnya untuk memulai pengumpulan data dan tertentu sebelum tahap analisis data. Kita perlu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengolahan data, maka perlu memiliki sistem lebih awal untuk menetapkan keakuratan data dan untuk menerapkan jejak audit. Jika kita perlu memeriksa sumber dan konten item data tertentu. Sebelum pengumpulan data, biasanya kita menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Di mana kita memiliki kuesioner yang kompleks, maka kita perlu membangun sistem pengodaan untuk merekam jawaban semua masalah. Ini perlu ditangani lebih awal dan solusi didokumentasikan dengan hati-hati. Nah, peluang kesalahan perangkat lunak, spreadsheet, dan database ini biasanya yaitu bagaimana perangkat lunak akan menilai data yang hilang. Jika kita biarkan kosong, apakah itu akan diperlakukan sebagai entry null? Yang kedua ada bagaimana cara memeriksa kesalahan entry data. Yang ketiga ada bagaimana kita menghindari korupsi data. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai statistik deskriptif. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik. Tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Tetapi jika variasi antar sampel itu kecil, maka adalah mungkin bahwa sampel-sampel ini dapat diambil dari populasi yang sama, dengan perbedaan yang diamati hanya bersifat acak. Ada sejumlah tahapan berbeda yang diadopsi dalam prosedur pengujian, yaitu yang pertama, nyatakan hipotesis nol, yang kedua, memilih tingkat signifikansi, hampir selalu 5% atau 1%, yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai, yang keempat, membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan, dan hitung statistik uji untuk perbedaan antara keduanya. Yang kelima, mencari nilai kritis dari statistik uji untuk distribusi statistik yang sesuai dan jumlah derajat kebebasan. Dan yang terakhir, membandingkan statistik uji dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Kemudian, tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama statistik parametrik dan yang kedua statistik non-parametrik. Nah, mereka berbeda dalam asumsi yang mereka buat tentang distribusi yang mendasari data yang dianalisis. Statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal, yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata, dan ukuran deviasi standar. Untuk statistik non-parametrik tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya.
Di sini, statistik non-parametrik menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Di sini tes parametrik lebih kuat jika biasanya lebih suka menggunakannya, tetapi jika ada keraguan tentang kualitas data atau asumsi yang mendasarinya, maka akan pindah ke alternatif non-parametrik. Meskipun ini secara teknis diperlukan, hasilnya biasanya tidak berbeda karena teknik statistik standar sangat kuat dalam praktiknya meskipun melanggar asumsi yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif di mana terdapat proporsi yang diamati. Di sini, untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sampel tunggal untuk menghasilkan proporsi pengamatan yang memenuhi persyaratan. Di sini dapat menggunakan uji Z dari normal distribusi untuk menguji signifikansi proporsi yang diamati yang dirinci dalam gambar 4.1. Contohnya secara efektif di sini mengajukan pertanyaan, yaitu apakah proporsi 64% dari sampel 100 pengamatan yang cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa itu bukan sebuah sampel peluang dari populasi dengan proporsi aktual 50%. Selanjutnya, dalam statistik deskriptif terdapat tabulasi silang. Penggunaan tabulasi silang untuk menghasilkan matriks kontingensi mewakili alat analisis yang paling populer. Fokus pada sel-sel individu dari matriks memungkinkan untuk membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan untuk dilihat, jika tidak ada hubungan antara kategori atau hipotesis nol. Apabila menggunakan uji C kuadrat, biasanya dengan tingkat signifikansi 5%. Kemudian, apabila menggunakan dua tes, tidak ada sel yang memiliki nilai harapan yang kurang dari 1, dan frekuensi harapan angka tunggal harus jarang, yaitu kurang dari 1 dalam 5 sel. Dengan demikian, jika memerlukan koreksi sampel kecil atau lebih, mungkin perlu menggabungkan beberapa sel dengan mengurangi ukuran matriks agar dapat melakukan pengujian. Pada gambar 4.2, merinci pelaksanaan pengujian ini dengan membandingkan jumlah perubahan kebijakan akuntansi yang diamati dan diharapkan. Kemudian dalam statistik deskriptif terdapat koefisien korelasi. Di sini langkah-langkah asosiasi dibahas secara lebih rinci di bagian berikutnya. Tetapi tepat untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sederhana lainnya di sini. Apakah koefisien korelasi yang diamati cukup besar bagi kita untuk yakin bahwa kita memiliki hubungan nyata, bukan ilusi di sini? Meskipun tampaknya tidak menjadi ukuran asosiasi yang tinggi dan ukuran sampelnya relatif kecil, maka seperti yang dilihat pada gambar 4.3, itu terlalu besar untuk kita harapkan secara kebetulan. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan sampel. Pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Yang pertama, sampel independen, yang kedua kasus berpasangan, dan yang ketiga alternatif non-parametrik. Selanjutnya yaitu tes tanda dengan rumus observed dikurangi expected dibagi dengan standar deviasi. Yang kedua, uji Human-Whitney dengan tes statistik Rx dikurangi U dibagi dengan akar S kuadrat U. Selanjutnya yaitu ukuran asosiasi. Yang pertama, koefisien korelasi atau R. Menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Yang kedua, menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependen. Yang ketiga, menyoroti potensi masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Yang kedua, koefisien Spearman atau RHU, dan P dan Kramers V.
Kemudian analisis varians. ANOVA atau analisis varians diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston tahun 1974 sebagai model untuk mengukur signifikasi dan persentase varians. Dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antara perawatan, dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA, mengurangi efek kesalahan pengukuran tetapi dapat menyebabkan hilangnya informasi. Yang berikutnya yaitu bangunan model multivarian. Ada dua analisis dalam menjelaskan bangunan model multivarian. Yang pertama yaitu analisis regresi. Regresi kuadrat terkecil atau hubungan klausal standar. Lalu ada regresi kuadrat terkecil biasa dengan variabel dummy atau hubungan bersyarat sederhana. Lalu ada regresi yang dimoderasi, yaitu variabel moderasi. Dan yang terakhir analisis jalur atau regresi parsial untuk variabel intervening. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis regresi termoderasi atau MRA. Persamaan regresi ini dengan berganda normal, yaitu dengan rumus Y sama dengan A0 ditambah B1X1 ditambah C2X2 ditambah E. Untuk analisis regresi yang dimoderasi, rumusnya yaitu Y sama dengan A0 ditambah B1X1 ditambah C2X2 ditambah D3 dalam kurung X1 dikali X2 ditambah E. Ada pula dua pemodelan analisis dalam bangunan model multivarian. Yang pertama yaitu pemodelan persamaan struktural. Bolen dan Long pada tahun 1993 menganggap pemodelan persamaan struktural atau SEM sebagai klasifikasi payung yang mencakup analisis jalur, kuadrat terkecil parsial, dan variabel laten SEM masing-masing sebagai alternatif yang lebih disukai untuk regresi OLS dalam keadaan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan linear atau LDA dapat digunakan ketika yang pertama kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah, yang kedua variabel penjelas mendekati terdistribusi normal, dan yang terakhir tidak ada multikolinearitas. Masih dengan bangunan model multivarian, ada dua lagi analisis. Yang pertama yaitu logit dan probit. Regresi logistik atau logit dan probabilistik atau probit tidak memerlukan asumsi restriktif dan dengan demikian seringkali merupakan metode estimasi yang lebih tepat, meskipun hasil prediksi mungkin sedikit terpengaruh. Lalu yang terakhir yaitu analisis variance multivariant atau MANOVA, yang mana sangat mirip dengan ANOVA dan beroperasi pada prinsip dasar yang sama, kecuali bahwa ia dapat menangani lebih dari satu variabel dependent. MANOVA mengevaluasi perbedaan antara mean multivariat atau centroid dari beberapa populasi pada hipotesis nol kesetaraan. Sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 8 mata kuliah metodologi penelitian. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dapat bertanya pada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.